Silahkan on cam dulu. Ya. Untuk presensinya nanti Anda lakukan juga secara daring ya dengan G-Form nanti dibuatkan oleh Mas Virgi Haji ya. Kemudian untuk mekanismenya, panel 2 ini akan dipresentasikan oleh dua kelompok ya nanti kalau waktunya cukup. Kemudian kelompok yang tidak berpresentasi harus pertanyaan ya. Jadi misalnya kelompok 9 maju berarti kelompok 1, 3, 4, 5, 6, 8 ya yang hadir. Apakah silakan ya yang masih bisa on cam, silakan on cam. Baik, sambil menunggu teman-teman yang on cam, saya persilakan kepada kelompok 5 ya untuk presentasi. Silahkan kelompok 5 dulu. Kelompok yang lain menyimak dan menyiapkan pertanyaan. Ya, pertanyaannya bisa ditulis di chat room atau dengan langsung present ya. Silakan kelompok 5. Apakah kelompok 5 sudah siap? Silakan. Tidak siap. Jawab dulu siap atau tidak? Kelompok 5. Belum, dokter. Siap. Yang bilang siap, siapa? Yang bilang belum siapa tadi? Belum siap kenapa? Sebentar, dokter. Oh iya, sudah siap tapi baru dipersiapkan. Ya, berarti siap ya kelompok 5 ya. Baik, kita tunggu. Ini kesulitannya panel daring ya.
tidak bisa langsung segera komunikasi antar kelompok, ya. Gimana kelompok 5? Jadi padahal kita sudah lama ya mundurnya, harusnya sudah siap semua. Presentasinya maksimal 15 menit ya, silakan. Permisi, sudah terlihat belum ya share screen-nya? Sudah. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A5 akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai skenario kedua di blok 2.2 ini tentang mengapa terjadi sesak napas setelah kecelakaan. Baik, saya akan membacakan dulu skenario di skenario kedua ini. Jadi, ada seorang laki-laki berusia 32 tahun dibawa ke IGD rumah sakit dengan keluhan sesak napas. Pada saat anamnesis diketahui bahwa 2 jam sebelumnya, pasien mengalami kecelakaan lalu lintas dengan benturan di dinding dada kanan. Sesak napas semakin lama semakin berat. Pemeriksaan tanda vital mendapatkan tekanan darah 100/60 mm merkuri, nadi 106 kali per menit, respiratory rate 36 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. Pemeriksaan inspeksi gerakan paradoksal dinding pada dada kanan. Pada pemeriksaan ronggen toraks, didapatkan Costa 4, 5, 6 terjadi fraktur di 2 tempat. Untuk pertama, mengapa terjadi sesak napas dan mengapa napas pasien semakin berat? Silakan nomor 1, Aure, bisa dijelaskan? Jadi mengapa terjadi sesak nafas? Kalau dari skenario-nya, yang pertama yang terjadi adalah benturan dinding dada sebelah kanan. Nah, ini menyebabkan adanya fraktur di 2 tempat pada Costa 4, 5, dan 6 dextra. Nah, ditemukan juga adanya gerak paradoksal pada dinding dada kanan, sehingga paru-paru tidak dapat mengembang dengan sempurna. Nah, hal ini menyebabkan kebutuhan oksigen tidak dapat tercukupi, sehingga terjadi sesak nafas. Bisa di next. Nah, oke. Jadi, mengapa sesak nafasnya semakin berat? Tadi kan ada fraktur di 2 tempat pada Costa 4, 5, 6 dextra. Nah, serpihannya ini melukai pleura, sehingga bisa terjadi pendarahan atau hemotorak. Nah, adanya hemotorak ini itu akan mengganggu tekanan pleura. Nah, sehingga menyebabkan inspirasinya ini kan tidak maksimal. Hal ini yang menyebabkan sesak nafasnya semakin berat. Oke, lanjut. Baik, untuk selanjutnya, nomor 2, jelaskan hasil pemeriksaan fisik dada yang dapat ditemukan pada laki-laki tersebut sesuai dengan injury yang dialami olehnya. Bisa dijelaskan oleh Zainab? Oke, baik. Yang pertama, untuk inspeksi,
itu terlihat perubahan warna atau memar, terus kemungkinan besar ada pembekakan pada pasiennya karena tadi kan dia sendiri mengalami kecelakaan. Terus dada atau perubahan dada karena tadi satu yang dada kanannya itu mengalami benturan. Paradoksal tuh kalau misalnya terjadi file chest terus kayak gerak napas itu kebalikan ketika normal. Terus karena tadi pasien sendiri sesak napas karena sulit untuk mengambil udara karena gerakan paradoksal, jadi nanti pasiennya tuh bakal nafasnya Suaranya hilang ya? Sebentar dokter, kayaknya ada masalah jaringan dok. Oke. Bisa digantikan atau bagaimana? Silakan. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi untuk pemeriksaan inspeksi pada dinding dada yang fraktur itu terlihat ada perubahan warna atau memar. Paradoksal itu dia berkebalikan dengan gerakan napas normal. Kalau normal inspirasi itu kan dada akan mengembang, tapi kalau paradoksal itu akan mengempis. Sedangkan yang ekspirasi kebalikannya, dia akan mengembang padahal seharusnya itu mengempis. Kemudian dia akan mengalami takipnea atau bernafas dengan frekuensi cepat untuk memenuhi kebutuhan oksigennya pada skenario 36 kali per menit. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan palpasi itu terasa ada fraktus karena memang ada patah tulang. Kemudian ketika dipegang itu ada krepitasi. Krepitasi itu suara seperti kertas diremas. Itu karena ada gesekan antar tulang. Kemudian ada perubahan suhu karena ada peradangan. Kemudian pengembangan dinding dadanya abnormal atau tidak simetris. Lalu pasien merasakan nyeri pada area yang patah, ada penurunan fremitas dan gerakan, kemudian denyut nadinya lebih dari 100 kali per menit atau takikardia. Baik, bisa dilanjutkan. Kemudian ketika diperkusi, apabila ada pneumotorak, itu suaranya akan menjadi hipersonor. Padahal seharusnya kalau paru-paru itu kan sonor. Kalau ada hemotorak, itu nanti perubahan suaranya dari sonor ke redup. Lanjut. Ya, kemudian untuk pemeriksaan auskultasi, suara napas vesikuler itu menurun, menghilang atau abnormal. Nah, nanti ada penurunan suara napas pada area yang ada pneumotoraknya. Oh, baik, bisa dilanjutkan. Untuk nomor 3, jelaskan tentang mekanika bernapas. Jelaskan juga patofisiologi kelainan pada mekanika bernapas. Bisa dijelaskan oleh Alisa. Baik, saya akan menjelaskan tentang mekanika bernapas terlebih dahulu. Pertama, di sini ada mengenai otot-otot respirasi. Nah, kalau inspirasi itu utamanya oleh diafragma sekitar 75% dan musculus intercostalis externus. Tapi bisa juga ada otot tambahan seperti levator costae. Terus ada musculus scaleni, sternocleidomastoideus, pectoralis major sama minor, dan serratus anterior untuk inspirasi yang maksimal. Kemudian untuk ekspirasi itu biasanya terjadi secara pasif karena adanya recall paru-paru atau paru-paru yang kembali ke bentuk semula dan relaksasi dari diafragma. Bisa juga ekspirasi itu dibantu oleh otot seperti otot intercostalis internus, subcostalis, sama transversus thoracis. Next.
Ini untuk tekanan yang bekerja pada proses pernafasan. Pertama ada tekanan atmosfer yaitu 760 mm raksa. Kemudian ada tekanan intraalveolar atau intrapulmonar sebesar 760 mm raksa atau tekanan 0. Kemudian ada tekanan intrapleural yaitu 756 mm raksa atau minus 4 mm raksa. Nah, terus di sini ada prinsipnya, ada hukum Boyle, yaitu tentang tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Jadi kalau volumenya besar, nanti tekanannya akan berkurang. Sebaliknya kalau volumenya kecil, nanti tekanannya akan naik. Kemudian gas itu akan bergerak dari daerah dengan tekanan yang tinggi menuju daerah dengan tekanan yang rendah. Jadi kalau kita ingin inspirasi dalam artian memasukkan udara ke dalam paru-paru, maka tekanan intrapulmonar atau tekanan di dalam paru-paru itu harus negatif. Next. Kemudian untuk mekanika bernafas, pada saat inspirasi, otot-otot di rongga dada seperti musculus intercostalis externus dan diafragma itu akan berkontraksi sehingga nanti volume paru-paru akan meningkat atau mengembang. Kemudian tekanan yang ada di dalam paru-paru otomatis akan menurun menjadi 756 mm raksa atau minus 1. Nah, karena tekanannya sudah menurun dan negatif sehingga lebih rendah daripada tekanan atmosfer, maka oksigen akan masuk ke paru-paru menuruni gradien tekanan. Kemudian saat ekspirasi, musculus intercostalis dan diafragma itu akan relaksasi. Sehingga nanti volume paru-paru akan menurun, jadi tekanannya akan meningkat menjadi 761 mm raksa atau plus 1, sehingga nanti karbon dioksida yang sudah ditukar dari alveolus akan keluar dari paru-paru ke atmosfer. Next. Kemudian di sini ada kelainan mekanika bernafas. Pertama di sini ada pneumotoraks, yaitu kavum pleura terisi dengan udara, sehingga tekanannya menjadi 760 mm raksa atau sama dengan atmosfer. Nah, pneumotoraks itu ada beberapa macam. Ini ada close, itu artinya kalau pleura berkontak kalau close itu alveolusnya rusak sehingga terjadi kebocoran udara, nanti udaranya keluar ke kavum pleura. Kalau open itu nanti pleuranya berkontak langsung dengan udara, bisa karena tersusuk atau terkena benda tajam. Kemudian tension pneumotoraks itu akumulasi udara yang ada di paru-paru tidak bisa keluar. Jadi nanti bisa menekan dari jantung dan trakea. Next. Ini juga sama tentang pneumotoraks, terbagi menjadi close, open, dan tension. Next. Kemudian di sini ada jenis lagi pneumotoraks, yaitu spontaneous pneumotoraks. Spontaneous pneumotoraks itu bisa terjadi karena penyakit tertentu ataupun tanpa penyakit tertentu. Kalau tanpa penyakit tertentu itu namanya pneumotoraks yang primer. Kalau yang dengan penyakit tertentu, misalnya karena Marfan syndrome, cystic fibrosis, emfisema, dan kanker paru, itu spontaneous pneumotoraks yang sekunder. Next. Di sini ada traumatic pneumotoraks, bisa karena injury atau karena iatrogenik. Injury itu karena bisa tertembak atau tertusuk. Kemudian iatrogenik itu terjadi ketika prosedur medis, misalnya kalau melakukan biopsi paru, kemudian pemasangan saluran vena sentral. Next. Ini ada tension pneumotoraks yang udaranya tertahan di paru-paru karena ada efek katup satu arah atau one way valve. Jadi udara yang tertahan di situ akan menekan jantung dan mengakibatkan deviasi trakea. Dan terkadang udaranya ini bisa terjebak ke area terdekat lainnya, contohnya di jaringan subkutan, itu nanti bisa jadi emfisema subkutan, bisa juga ke mediastinum menjadi pneumomediastinum. Next. Ini kata menial pneumotoraks. Kondisinya jarang terjadi, biasanya terjadi pada orang yang endometriosis, di mana jaringan endometrium yang tumbuh di luar uterus akan menyebabkan cyst atau kista yang kalau berdarah itu bisa sampai ke kavum pleura. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Marcella. Ya, selanjutnya adalah kelainan obstruksi, itu adalah penyumbatan saluran napas. Contoh penyakitnya adalah emfisema, itu adalah kerusakan pada alveoli, biasanya pada perokok, nanti akan terjadi retriksi saluran napas. Kemudian ada juga kronik bronkitis atau peradangan bronkus, kemudian juga kronik asma.
Itu penyempitan saluran napas karena adanya alergi. Next. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi yang emfisema itu bisa dilihat alveolinya sudah rusak. Oke, selanjutnya. Ini yang bronkitis, jadi ada penebalan otot dan juga keluarnya mukus ya. Lanjut. Ini asma, ada penyempitan di saluran napas. Bisa dilanjutkan. Nah, kemudian untuk restriktif itu adalah penurunan kemampuan paru untuk mengembang. Jadi dia nanti PCR-nya kurang dari 80%, sedangkan FPPR-nya masih normal. Nah, itu ada yang intrinsik dan ekstrapulmonari. Kalau intrinsik itu yang rusak adalah jaringan parunya, nanti digantikan dengan kolagen yang keras. Kalau ekstrapulmoner itu yang rusak adalah struktur di sekitar paru, sehingga nanti sulit untuk inspirasi. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini untuk penyakitnya adalah pneumokoniosis. Itu paru-parunya terisi oleh zat asing, sehingga dia sulit untuk untuk berinspirasi. Contohnya seperti arang, grafit, asbes sama silika. Bisa dilanjut. Kemudian kalau sarkoidosis itu ada autoimun, jadi dia maksudnya dia itu melawan antigen tapi reaksinya terlalu berlebihan sehingga nanti menyumbat di bagian limfonodi pada hilum paru. Oke, lanjut. Ini hipersensitif pneumonitis itu reaksi imunnya berlebihan terhadap suatu alergen. Dan nanti dia itu melepaskan sitokin yang berlebihan sehingga mengakibatkan alveolinya menjadi rusak. Oke, bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya untuk nomor keempat. Baik, di sini saya akan jelasin tentang anatomi dari organ yang bersangkutan. Yang pertama itu ada anatomi pulmo. Jadi pulmo sendiri itu dibagi jadi dua, ada dextra juga sinistra. Buat yang dextra nanti terdiri dari 3 lobus. Nah, lobusnya itu akan dipisahkan oleh 2 visura. Yang pertama dipisahkan oleh visura oblique pulmonalis dextra dan juga visura horizontalis pulmonalis dextra. Terus nanti yang bagian dextra terdapat 10 segmen of tertius bronchi. Buat yang sinistra dia tuh terbagi jadi 2 lobus. Nah, nanti akan dipisahkan sama visura yang namanya visura oblique pulmonalis sinistra. Sedangkan segmen of tertius bronchinya terdiri dari 8 sampai 9. Nah, di pulmo sendiri nanti ada struktur khusus namanya radix, yaitu kumpulan struktur yang melekatkan pulmo ke struktur mediastinum. Nah, radix ini akan ditutupi oleh pleura parietalis pars mediastinalis yang berefleksi menjadi pleura visceralis. Sedangkan ada hilum pulmonis, dia itu merupakan daerah tempat struktur-struktur masuk dan keluar, seperti bronchus, arteri vena pulmonalis, dan juga vasa limfatika dan nervi. Nah, ini buat neurovaskularisasinya sendiri. Jadi pulmo nanti akan divaskularisasi oleh, pertama itu ada arteri pulmonalis, yaitu sebagai arteri fungsional, sedangkan yang nutritif dia itu akan divaskularisasi oleh arteri vena bronchialis. Terus buat plexusnya itu ada plexus pulmonalis serta limfonodnya itu menuju limfonodi tracheobrachialis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang histologi dari pulmo. Ini pembagian dari zona pernapasan dari zona konduksi dan zona respirasi. Next. Next. Mungkin ini preparat pulmo pandangan menyeluruh. Next. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari bronkus intrapulmonal yang memasuki paru. Ini epitelnya epitel respirasi. Jadi epitel respirasi itu apa? Yaitu pseudo kompleks kolumner bersilia terus terdapat sel goblet. Nah, epitelnya itu semakin distal itu semakin rendah dan silia dan sel gobletnya semakin berkurang. Jadi di sini bronkus intrapulmonal ini epitel respirasi, terus ada stendaseromucus dan struktur cartilago. Begitu juga dengan bronkus tertius, dia epitelnya respirasi lebih rendah, epitelnya dan sel gobletnya lebih sedikit. Terdapat kelenjar seromusin dan masih ada struktur cartilago. Next. Sini ada bronchiolus, dia epitelnya berbeda dengan epitel sebelumnya, dia epitelnya kolumner bersilia dan sel gobletnya sangat lebih sedikit. Terus juga tidak ada kelenjar seromusin dan tidak ada cartilago hialin. Untuk bronchiolus terminalis sendiri, dia epitelnya juga berbeda, dia epitel goblet bersilia dan tidak ada sel goblet, adanya itu sel clara, juga tidak ada kelenjar seromucus dan tidak ada cartilago hialin. Next. Ini dari pada preparat itu terdapat RB itu ada bronchus respiratorius,
dia akan menjadi ini ductus alveolaris, lalu ke saccus alveolaris berupa kantung-kantungnya. Satu kantung itu berjumlah ada sejumlah alveoli. Jadi alveoli ada dua struktur penting, yaitu septum interalveolaris dan porus cone. Bisa next. Ini ada septum interalveolaris. Di sini ada sel utama dan sel tambahan. Nah, sel utamanya itu ada sel apital alveoli atau pneumosit 1. Dia itu fungsinya melapisi permukaan alveoli sebagai barrier, lalu membentuk paut kedap, terus permukaannya dilapisi oleh surfaktan. Nah, lalu ada sel septal atau pneumosit 2, dia penghasil surfaktan. Nah, surfaktan ini tuh bakal menurunkan tegangan permukaan untuk mencegah paru tidak kolaps. Lalu ada endotel kapiler. Untuk sel tambahannya ada makrofag alveoler atau dasel, ada fibroblas dan sel-sel darah. Stromanya itu jaringan pengikat retikuler. Lalu ini ada membran respiratori, dia terdiri atas epitel alveolus, lalu ada fusi membran basal epitel alveolus dan endotel kapiler, lalu ada endotel kapiler. Next. Mungkin ini untuk pleura, jadi pleura itu dilapisi oleh mesotel, yaitu epitel squamous simplex. Nah, kan pleura kan ada dua, yaitu pleura parietalis dan visceralis. Dia nanti akan membentuk kafum pleura yang berisi cairan serus yang diproduksi oleh mesotelium sebanyak 10-20 mili yang berfungsi sebagai pelumas yang mempermudahkan pergeseran antar permukaan pleura selama gerakan pernapasan. Bisa di next. Nah, baik, di sini ada fisiologi sistem respirasi. Dibagi menjadi 3, yaitu zona atas, zona konduksi, dan zona respirasi, di mana zona atas itu dari hidung, faring, dan laring. Lalu zona konduksi itu ada trakea, bronkus, lalu bronchiolus terminalis. Lalu zona respirasi itu ada bronchiolus respiratorius, ductus alveoli, dan saccus alveoli. Lanjut. Untuk fungsinya itu sebagai pertukaran gas, lalu termoregulasi, sebagai pompa respirasi, regulasi pH, dan vokalisasi, lalu pertahanan terhadap benda asing. Lanjut. Untuk tahapan respirasi itu ada ventilasi paru, respirasi eksternal, distribusi, respirasi internal, dan respirasi seluler. Bisa dilanjut. Gradien transmural, jadi kan tekanan itu kan ada tekanan, jadi gradien transmural itu selisih antara tekanan atmosfer sama tekanan intrapleural. Lanjut. Nah, apabila pleura tertusuk itu tekanan intrapleural akan sama dengan tekanan atmosfer, di mana gradien transmuralnya akan hilang sehingga paru-paru tidak dapat mengembang dengan baik. Baik, selanjutnya nomor 5. Carakah Ada tidak yang bersangkutan? Sebentar, dokter. Baik, ini mungkin karena orangnya ada kendala jaringan, jadi saya gantikan saja. Sekarang kita akan membahas difusi dan transport gas. Jadi udara dari paru-paru itu kan dibawa kan, nanti lewat pembuluh darah. Nah, untuk tekanan O2 di kapiler alveolus itu 40 mmHg, sedangkan yang tekanan CO2-nya adalah 45 mmHg. Nah, nanti darahnya itu akan masuk dari vena pulmonalis ke atrium dextra. Nah, nanti akhirnya ke ventricle dextra, nanti masuk ke atrium sinistra, nanti ke ventricle sinistra, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh lewat aorta. Nah, nanti untuk darah yang sudah kotor itu dibawa ke paru-paru, kemudian akan berdifusi. Jadi nanti yang kaya CO2 akan difusi ke paru-paru dan dibuang. Kemudian untuk yang O2 nanti akan difusinya dari paru-paru ke kapiler. Nah, yang mempengaruhi kecepatan difusi yaitu tekanan gasnya. Jadi kalau
difusi itu kan dari gradien atau konsentrasi yang tinggi ke rendah. Nah, makanya bisa terjadi pertukaran gas CO2 dan O2. Kemudian ada juga dinding dari alveolusnya. Kalau misalnya dinding alveolusnya udah rusak, seperti contohnya di emfisema tadi, nah itu dia akan lebih susah untuk difusi karena udah rusak tadi untuk dinding alveolusnya. Sama juga dengan ketebalan dari si dinding alveolusnya. Kalau misalnya ada peradangan di alveolus itu juga akan lebih sulit untuk melakukan proses difusi ini. Kemudian untuk transport gas, tadi sudah saya mention itu menggunakan sistem peredaran darah. Jadi nanti O2 dan CO2 itu dibawa oleh hemoglobin. Kalau misalnya O2 ketemu sama hemoglobin, itu nanti akan menjadi oksihemoglobin. Dan kalau CO2 yang ketemu hemoglobin, nanti akan menjadi karbaminohemoglobin. Begitu, bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pusat pengaturan pernapasan. Jadi pusat pengaturan pernapasan itu letaknya ada di pons pada batang otak. Jadi di sini bisa kita lihat ada yang pertama ada pneumotaxic center. Pneumotaxic center ini dia memiliki fungsi untuk menginhibisi atau mengurangi durasi dari pernapasan. Jadi dia memulai transisi dari inspirasi ke ekspirasi. Lalu pneumotaxic center ini juga yang mengurangi tingkat kedalaman dari pernapasan. Jadi lalu di bawahnya ada apneustic center. Nah, apneustic center ini kerjanya berlawanan dengan pneumotaxic tadi. Apneustic ini dia itu menambah kedalaman dari pernapasan dan juga menambah durasi dari inspirasi. Lalu di sini ada ventral respiratory group. Di situ di ventral respiratory group ini utamanya mengatur ekspirasi dan juga di situ mengatur ritme pernafasan eupnea atau pernafasan tanpa sadar. Itu diatur oleh Prebotzinger dan juga Botzinger kompleks. Di dorsal respiratory group itu mengatur inspirasi. Ini sudah dijelaskan tadi. Lalu ini ada beberapa reseptor-reseptor yang diterima. Jadi di bagian dorsal itu ada stress reseptor sama irritant reseptor. Lalu di bagian ventralnya ini ada peripheral chemoreceptor, jadi yang mendeteksi ketika ada turunnya jika ada penurunan oksigen atau ada peningkatan karbon dioksida. Lalu juga ada proprioceptor yang mendeteksi jika ada pergerakan dari sendi dan juga otot. Nah, di sini ada mekanisme bagaimana chemoreceptor itu bekerja ketika ada peningkatan karbon dioksida atau ada penurunan dari oksigen. Jadi ketika ada peningkatan dari karbon dioksida, maka secara otomatis itu akan meningkatkan frekuensi dari ventilasi atau meningkatkan frekuensi dari pernafasan. Nah, tapi jika oksigen konsentrasinya turun, itu tidak langsung meningkatkan ventilasi, tapi ada beberapa keputusan di situ, yaitu apakah karbon dioksida yang meningkat. Kalau misalnya karbon dioksida yang meningkat, maka otomatis akan langsung meningkatkan respirasi. Tapi jika tidak meningkat, jika tidak ada peningkatan karbon dioksida, maka akan ada keputusan lagi di situ, pertimbangannya apakah tekanan parsial dari oksigen ini di bawah 60 mm merkuri. Kalau misalnya tidak, berarti itu masih dianggap normal sehingga tidak akan ada peningkatan ventilasi. Sedangkan kalau misalnya tekanan parsial dari oksigen itu di bawah dari 60 mm merkuri, maka akan meningkatkan ventilasi untuk mengembalikan tekanan parsial dari oksigen. Terima kasih, mungkin yang bisa saya sampaikan dan teman-teman kami sampaikan. Saya kembalikan ke dokter. Baik, terima kasih. Kelompok 5 sudah presentasi ya, waktunya agak banyak ya, tapi sudah jelas tadi ada apa yang disampaikan. Mungkin terakhir yang pengaturan pernafasan untuk yang kasus 2 ya, mungkin belum sempat terjawab ya. Untuk yang kasus 2 yang adanya kecemasan ya, mungkin nanti bisa ditanyakan oleh teman-teman yang lain. Baik, boleh di stop share.
Baik. Selanjutnya adalah diskusi terlebih dahulu ya untuk panel 2. Diskusi ini karena waktunya sudah jam 3 ternyata. Jadi nanti untuk yang bertanya kelompok 1 sampai 4 ya. Kemudian nanti kelompok 6 sampai 10 ini akan dipilih Dr. Andri nanti yang akan presentasi kelompok berapa. Kemudian yang bertanya juga kelompok 6 sampai 10 yang tidak presentasi ya supaya waktunya cukup. Saya persilahkan kelompok 1 sampai 4 untuk bertanya kepada kelompok 5 ya, teman-temannya yang lain juga bisa menambahkan jawaban nanti kalau ada yang tahu ya. Silakan kelompok 1 dulu. Present atau di chat boleh. Atau sambil menunggu ya, karena ini belum ada yang menuliskan, nanti bisa dituliskan di chat ya, supaya efektivitas waktu. Kepada Dr. Andri, kami persilakan untuk menunjuk kelompok yang akan presentasi di skenario 3, Dok. Monggo, Dok. Ya, untuk skenario 3 ini saya di puskesmas itu masih wajib memakai masker. Dok, mohon maaf ini. Ya karena belum pulang ini dari Fit Lab ya. Baik, dari kelompok 6 sampai kelompok 10 ya. Iya, Dok. Ya karena saya persis lahirnya itu tanggal 10, maka saya pilih kelompok 8. Silakan kelompok 8. Persiapkan diri untuk presentasi. Dokter Yuliana ini yang bergabung di sini, sinten kemawon panjenengan? Hanya saya sama Dokter Andri karena yang Dokter Lis dan Dokter Slamet di kelas B. Ini waktunya kan kelas B. Harusnya kan ini jam 12.30 tapi tadi mundur. Jadi bersama kelas B Iya, enggak apa-apa wis. Iya. Kelompok 8 sudah siap? Mana kelompok 8? Present dulu, kelompok 8 ada? Ada. Yuk di rename dulu ya yang belum rename. Kelompok dan NIM-nya ya, yang belum di rename dulu. Ada 8 ada Mbak Innova, ada Samsya ya. Silahkan kelompok 8. Innova tadi sudah kelihatan ya. Silahkan. Ya, pertanyaan untuk panel 2 juga silakan ya segera dituliskan ya di kolom chat supaya kita nanti bisa menguatkan diskusinya. Yuk kelompok 8 gimana? Yang sudah terpilih sama Dr. Andri ini. Belum terlihat. Misalnya ya kan ngepasi ulang tahun saya tanggal 10 gitu ya. Jadi ya tanggal 8. 10 bulan 8 mungkin ya. Padahal kan ada hubungannya. Kelompok 5 menyiapkan jawaban pertanyaannya kelompok yang lain ya. Sambil kita lihat di room chat ya. Yuk, kelompok 8 mana ini? Kalau tidak segera respon didiskualifikasi loh ya. Wah, diskualifikasi nilainya jadi 0 loh. Ya, ini juga ada. Iya. Berarti masih proses share screen. Oke, ya. Jawab dulu gitu ya, supaya kita nggak nunggu-nunggu. Silakan Mbak Innova atau kelompok yang 8 yang lain.
Ya, silakan. Sudah terlihat screen-nya. Baik, selamat siang Dr. Yuliana dan Dr. Andri. Sebelumnya saya Inovali Janto sebagai perwakilan SKD 8 dengan NIM G00230881 izin memulai presentasi pada sore hari ini. Yang pertama, kasusnya sesak nafas. Seorang laki-laki umur 50 tahun datang ke UGD rumah sakit dengan keluhan sesak nafas. Sesak nafas, batuk berdahak, lemas, dan badan panas tinggi udah 3 hari ini dan memberat 1 hari ini. Pemeriksaan fisik sadar, lemas, nafas tersengal-sengal, nafas cuping hidung. Inspeksi dada, retraksi interkostalis, palpasi stem frame-itus meningkat, perkusi redup, auskultasi terdengar suara nafas bronkofesikuler sampai bronkial yang disertai ronki basah, tanda vital suhu 38,5 derajat Celcius, respiratory rate 30 kali per menit, tensi 100 per 60 mmHg, nadi 120 kali per menit, hasil foto ronsen memperlihatkan pneumonia, hasil analisa gas darah AGD pH 7,22, PCO2 60 mmHg, HCO3 25 ml. Baik, lanjut, next. Tolong next. Oke. Untuk pertanyaan pertama, pada kasus yang diduga pneumonia di atas, gangguan keseimbangan asam basa yang manakah yang terjadi pada pasien tersebut? Next, oke. Mungkin Andini Tias Maresti, silahkan. Oke, mungkin karena Andini Tias Maresti masih terhambat di jaringan, bisa digantikan oleh teman-teman yang lain. Samsya Adindia. Ya, saya izin menjelaskan untuk slide pertama. Jadi untuk mendiagnosis apakah pasien tersebut itu menderita asidosis atau alkalosis, yang pertama kita harus menilai dulu berdasarkan analisis gas darah, yaitu yang pertama apakah nanti analisis gas darahnya pasien itu pH-nya kurang dari 7,5, 7,35 atau lebih dari 7,45. Kalau si pasien ini pH-nya kurang dari 7,35, artinya dia mengalami asidosis. Lalu kalau dia itu lebih dari 7,45, artinya dia mengalami alkalosis. Nah, pada skenario yang ada itu pasien itu pH-nya 7,2, artinya dia menderita asidosis. Lalu yang kedua, untuk menilai apakah asidosisnya ini respiratorik atau metabolik, kita harus mengecek tekanan CO2-nya, yaitu kalau misal dia tekanan CO2-nya itu naik, itu di atas 50 mmHg, itu nanti dia menderita asidosis respiratorik, di mana menurut skenario memang tekanan CO2-nya itu meningkat di atas normal, seperti itu, yang biasanya disebabkan oleh hipoventilasi atau kelainan pada pernapasannya. Lalu untuk mengetahui apakah pasien itu menderita asidosis respiratorik yang akut atau yang kronis, itu bisa dicek kadar HCO3-nya, yaitu apakah kalau misal HCO3-nya itu dia meningkat, itu
bisa dikatakan terkompensasi atau baik HCO3-nya itu normal, artinya mengalami asidosis respiratorik yang akut atau tidak terkompensasi. Seperti itu. Jadi untuk pasien tersebut menderita asidosis respiratorik yang akut atau tidak terkompensasi. Oke, kalau aku mau lanjut jelasin untuk yang slide selanjutnya. Jadi sepertinya sudah dijelaskan dengan Adin tadi untuk kasus nomor 1 itu termasuk asidosis respiratori akut, di mana pH dari pasien itu 7,2, yaitu di bawah normal. Untuk pH normal dari manusia sendiri itu 7,5 sampai 7,45. Sehingga kalau pH-nya 7,2 itu termasuk ke terlalu asam ya, asidosis. Nah, jadi apalagi untuk kadar dari PCO2-nya itu respiratori, dikarenakan PCO2 normal dalam tubuh itu 35 sampai 45 mmHg. Jadi apabila dari PCO2 itu kurang dari 35, dia termasuk alkalosis respiratorik. Namun apabila PCO2-nya itu lebih dari 45 mmHg, maka itu asidosis respiratorik begitu. Lalu untuk HCO3-nya sendiri, untuk dari pasien sendiri kan dia 25 ya, itu normal. Karena untuk rentang HCO3 min normalnya itu 22 sampai 26 milimol kan. Nah, kalau misal dia di bawah 22, baru dia termasuk asidosis. Kalau dia di atas 26, masuk alkalosis metabolik. Nah, karena tadi di kasusnya itu HCO3 min-nya itu normal dan PCO2-nya itu di atas normal, maka ini termasuk asidosis respiratorik akut. Itu. Next. Baik, saya izin melanjutkan untuk nomor selanjutnya. Jadi di sini ada persamaan Henderson-Hasselbalch dalam sistem DAPAR. Jadi tadi dari kasus sudah didapatkan bahwa pasien itu mengalami asidosis respiratorik. Jadi hubungan antara H+ dan anggota-anggota pasangan DAPAR dapat dinyatakan sesuai persamaan Henderson-Hasselbalch untuk sistem DAPAR H2CO3 dibanding HCO3-. Jadi secara praktik, H2CO3 itu mencerminkan secara langsung konsentrasi CO2 terlarut sehingga disebut sebagai CO2 terlarut. Karena sebagian CO2 itu dalam plasma sudah diubah menjadi H2CO3. Jadi konsentrasi CO2 itu terlarut ekuivalen dengan PCO2 PK selalu sama untuk suatu asam. Untuk H2CO3 itu PK-nya itu sama dengan 6,1. Karena PK-nya selalu konstan, perubahan pH itu berkaitan dengan perubahan rasio antara HCO3 min dan juga CO2. Slide. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi untuk dalam keadaan normal itu rasio antara HCO3 min dan CO2 di cairan ekstraseluler itu adalah 20:1. Bisa kita lihat sehingga menyebabkan pH-nya di angka 7,4. Itu untuk yang normalnya. Tapi jika dalam keadaan asidosis respiratorik itu tak terkompensasi atau akut, itu CO2 meningkat akibat akumulasi CO2. Ketika kita lihat ini CO2-nya kan kalau tadi 1:20, sedangkan ini 2:20, sehingga menyebabkan asidosis respiratorik. Saya mungkin menjelaskan ke teman saya. Oke, jadi saya izin untuk menjelaskan mengenai pada asidosis respiratorik itu yang tak terkompensasi rasio HCO3 dan CO2 itu berkurang, yaitu 20/2 karena terjadi akumulasi CO2. Jadi di sini yang normalnya tadi harusnya kadar CO2-nya itu 1 dan kadar HCO3 min-nya itu 20. Nah, pada kelainan asidosis respiratorik karena ada
akumulasi CO2 dalam sistem pernapasan akibat adanya kelainan pernapasan, misalnya nanti akan mengakibatkan hipoventilasi seperti itu. Nanti si kadar CO2-nya ini akan meningkat seperti itu. Jadi pada contoh di sini itu menjadi konsentrasinya itu 2 dan konsentrasi HCO3- itu tuh yang tak terkompensasi itu tetap yaitu 20. Nah, di sini mengakibatkan karena tadi pH dari maka pH-nya itu menjadi berkurang gitu karena konsentrasinya kan juga berubah ya, yang awalnya itu 20/1 jadinya 20/2 gitu. Jadinya 6,1 ditambah 1 jadinya pH-nya itu 7,1 di mana ini tuh di bawah normal seperti itu. Dan kalau yang dia terkompensasi maka HCO3- itu dipertahankan untuk menyeimbangkan akumulasi CO2 yang akan mengembalikan rasio HCO3- dan CO2 ke ekivalen normal. Nah, misalnya tadi kan kita pasien itu mengalami asidosis respiratorik, di mana konsentrasi CO2-nya itu mengalami peningkatan di sini 2. Nah, nanti si HCO3- itu akan mengalami kompensasi dan mengalami peningkatan dengan menambahkan konsentrasinya seperti itu, di mana di sini contohnya menjadi konsentrasinya itu 40. Maka dia akan konsentrasinya itu sama seperti semula, jadi 40/2 yaitu 20/1. Dan pH-nya itu akan kembali ke normal yaitu 7,4 seperti itu. Oke, aku akan melanjutkan dari Syamsiatin tadi, bagaimana mekanisme terjadinya gangguan keseimbangan asam dan basa. Nah, di asidosis respiratorik itu suatu keadaan di mana biasanya terjadi kegagalan ventilasi dan akumulasi karbon dioksida. Nah, gangguan utama dari peningkatan PCO2 arteri ini penurunan rasio bikarbonat arteri terhadap PCO2 arteri yang menyebabkan penurunan pH. Dengan adanya hipoventilasi alveolar, dua gambaran yang umum terlihat adalah asidosis respiratorik dan hiperkapnia. Nah, untuk mengkompensasi gangguan keseimbangan antara karbon dioksida dan bikarbonat HCO03- itu ginjal itu mulai mengeluarkan lebih banyak asam dalam bentuk hidrogen dan amonium dan menyerap kembali lebih banyak basa dalam bentuk bikarbonat. Kompensasi ini membantu menormalkan pH. Next. Akan dilanjutkan oleh Rada. Untuk asidosis respiratorik sendiri itu terjadi tadi kan untuk kasus karena pneumonia. Pneumonia itu merupakan peradangan akibat bakteri atau virus pada paru, terutama di alveoli. Hal ini menyebabkan adanya kebocoran pada pus, sehingga pus dapat menumpuk di ruang udara alveoli. Alveoli jadi sulit mengembang. Alveoli yang sulit mengembang ini menyebabkan O2 sulit berdifusi dari alveoli ke kapiler darah, sehingga PO2 di darah menurun atau mengalami hipoksemia. Selain itu, alveoli yang sulit mengembang ini akan menyebabkan CO2 juga sulit berdifusi dari kapiler darah ke alveoli, sehingga PCO2 di darah akan meningkat dan mengalami hiperkapnia. Hipoksemia dan hiperkapnia ini akan menyebabkan terjadinya asidosis respiratorik, di mana akan dikompensasi dengan takipnea. Pada keadaan asidosis respiratorik, tubuh memproduksi lebih banyak CO2 daripada yang bisa dihilangkan, sehingga menyebabkan retensi bersih CO2. Peningkatan CO2 inilah yang menyebabkan peningkatan ion hidrogen dan sedikit peningkatan bikarbonat dari pergeseran ke kanan pada reaksi keseimbangan karbon dioksida berikut, di mana CO2 ditambah H2O akan berikatan menjadi H2CO3, kemudian H2CO3 akan terurai menjadi H+ dan HCO3-. Pada persamaan Henderson-Hasselbalch memberikan hubungan antara pH asam di dalam larutan air dengan pKa konstante disosiasi asam. pH larutan buffer dapat diperkirakan dengan bantuan persamaan ini jika konsentrasi asam dan basa konjugasinya atau basa dan asam konjugasinya diketahui. Dengan rumus pH sama dengan pKa ditambah log basa konjugasi apa? Bila konsentrasi basa konjugasi atau garam dan asam lemahnya sama, maka pH sama dengan pKa. Sedangkan bila konsentrasi asam lemah 10 kali lipat dari konsentrasi basa konjugasi atau garam, maka pH sama dengan pKa dikurangi 1. Ketika tepat separuh asam mengalami disosiasi, nilai konsentrasi asam basa konjugasi per asam lemah menjadi 1, yang menunjukkan bahwa pKa asam sama dengan pH larutan pada titik ini. Untuk setiap perubahan satuan pH terhadap rasio pK, terjadi perubahan 10 kali lipat pada rasio asam terikat dan asam terdisosiasi. Misalnya ketika pKa asam adalah 7 dan pH larutan adalah 6, maka
perbandingan basa konjugasi per asam lemah adalah 0,1. Tetapi ketika pH larutan menjadi 5, perbandingan basa konjugasi per asam lemah menjadi 0,01. Nilai basa konjugasi per asam lemah tergantung pada nilai pH dan pKa. Ketika pH kurang dari pKa, maka perbandingan basa konjugasi per asam lemah kurang dari 1. Tetapi bila pH lebih dari pKa, perbandingan basa lemah perbandingan basa konjugasi per asam lemah lebih dari 1. Oke, selanjutnya bagaimanakah cara sistem dapat darah dalam mengoreksi gangguan keseimbangan asam basa tersebut? Next. Baik, yang pertama ada reaksi bikarbonat. Reaksi bikarbonat merupakan sistem dapat terpenting di CES. Mengapa? Karena dengan cepat mengatur pH. Yang kedua, setiap organ pengatur pH meregulasi komponen dapur ini secara reaksinya yaitu ada CO2 ditambah dengan H2O, lalu nanti diubah oleh enzim karbonik anhidrasa menjadi H2CO3, lalu H2CO2 dan H sel darah merah karena terdapat enzim karbonik anhidrasa. HCO3- lebih dalam darah daripada CO2-. Untuk HCO3- dengan H2CO3 yaitu 20:1. Next. Jadi ini merupakan reaksi bikarbonat. Yang pertama, sekresi aktif H+ ke dalam tubulus ginjal. Lalu yang kedua, reabsorpsi HCO3- oleh tubulus melalui penggabungan H+ guna membentuk H2CO3, kemudian terurai menjadi CO2 dan H2O. Lalu reabsorpsi Na+ sebagai pertukaran dengan H+ yang disekresi. Sekresi H+ ini terjadi di tubulus proksimal, segmen ascendent, ansa Henle, dan awal tubulus distal. Oke, next. Baik, selanjutnya ada reaksi hemoglobin. Untuk reaksi hemoglobin ini, ketika di dalam jaringan kadar karbon dioksidanya itu tinggi, maka dia akan masuk ke dalam kapiler darah dan terjadi reaksi antara karbon dioksida dengan air, lalu terbentuk asam bikarbonat, lalu dipecah lagi menjadi ion bikarbonat dan juga ion hidrogen. Ketika ion hidrogen ini dalam darah itu kadarnya meningkat, maka akan menyebabkan pH itu turun. Selanjutnya untuk mengatasi kondisi tersebut, maka ion hidrogen ini akan berikatan dengan hemoglobin dan menjadi deoksihemoglobin, lalu HCO3- ini bertukar dengan ion klorida dari kapiler darah menuju ke plasma darah. Yang pertukaran ini disebut dengan pergeseran klorida. Nah, pertukaran ini berfungsi untuk mempertahankan ion muatan positif dengan negatif agar tetap seimbang. Selanjutnya, sel darah merah ini akan masuk ke kapiler paru dan terdapat kadar oksigen yang tinggi, sementara untuk kadar karbon dioksidanya itu rendah. Hal ini akan membentuk reaksi antara oksigen dengan deoksihemoglobin menjadi oksihemoglobin dan membentuk oksihemoglobin dan ion hidrogen. Lalu ion bikarbonat ini akan masuk dan ion klorida tadi akan keluar dari kapiler darah. Dan terjadilah reaksi antara ion bikarbonat dengan ion hidrogen lalu membentuk asam bikarbonat dan dipecah lagi menjadi air, H2O dan juga karbon dioksida. Nanti karbon dioksida ini akan dihembuskan lagi keluar oleh paru-paru lalu kadar pH tidak lagi mengalami penurunan. Oke, lanjut ada reaksi protein. Reaksi protein merupakan reaksi yang paling banyak ditemukan di CIS dan CES, dan reaksi protein disebut sebagai pendapar terbaik. Protein mengandung gugus asam, yaitu COOH, dan basa NH3-. NH3, mohon maaf. Sehingga dapat mendonor atau menerima ion H+. Secara kuantitatif, sistem protein sangat penting dalam mendapat perubahan H+ di CIS, jumlah protein intrasel. Salah satu contoh yang terdapat di reaksi protein yaitu histidin dan sistein. Jadi ini ada reaksinya, bisa dilihat, itu COOH ketika bereaksi dengan OH-, dia akan menjadi COO- dan H2O.
Lalu ketika COO- ketika bereaksi dengan H+, dia akan menjadi COOH. Begitu juga dengan NaH3+, NH3+ itu didapat dari NH2 ditambah H+, lalu NH3+ ditambah 2 ditambah H2O. Selanjutnya, bila ada kelebihan asam H2CO3, CO2 biasanya akan dinetralisir oleh buffer Hb dan buffer protein. Reaksinya yaitu CO2 ditambah H2O menjadi H2CO3. Lalu H2CO3 ditambah protein, dia akan menjadi HCO3- dan H protein. Sementara jika di dalam eritrosit dinetralisir oleh buffer Hb dengan reaksi CO2 ketika bertambah dengan H2O, dia akan menjadi H2CO3. Lalu ketika H2CO3 bereaksi dengan Hb, dia akan menjadi HCO3- dan H plus HBO. H2CO3 ketika bereaksi dengan HBO2, dia akan menjadi HCO3- dan H plus HBO. Next. Oke, yang selanjutnya ada reaksi fosfat. Jadi ketika tubuh itu dalam kondisi asidosis, maka fosfat akan mengikat ion hidrogen. Sedangkan saat alkalosis, maka fosfat akan menghasilkan ion hidrogen. Reaksinya itu seperti di bawah ini ada HPO4- plus ion hidrogen menjadi H2PO4-. Lalu H2PO4- dengan OH- menjadi HPO4- dan H2O. Nah, pada sel darah merah dan ginjal terdapat garam fosfat yang berperan penting untuk menjaga keseimbangan pH. Persamaan keseimbangannya itu seperti Na2HPO4 plus H2 menjadi NaH2PO4 plus natrium. Lalu garam tersebut akan disekresikan melalui urin sehingga kelebihan ion hidrogen dapat dikeluarkan dan urin akan bersifat asam. Nah, setiap ion hidrogen yang disekresikan ini maka akan ada ion bikarbonat baru yang terbentuk. Oke, baik. Lalu untuk soal yang keempat, yaitu bagaimanakah cara sistem ginjal dalam mengoreksi gangguan keseimbangan asam basa tersebut? Baik, aku izin menjelaskan terkait nomor 4. Ginjal ini mengatur keseimbangan asam basa dengan mengekskresikan urin yang asam atau basa. Mekanisme ekskresi urin asam atau basa oleh ginjal diperantari oleh H+ dan HCO3-. Di sini mekanisme dasar ginjal dalam mengatur konsentrasi H+ ini yang pertama ada sekresi H+, lalu yang kedua reabsorpsi HCO3- yang difiltrasi, dan yang terakhir produk HCO3- yang baru. Oke, boleh minta tolong di next. Yang pertama sekresi ion H+ dan reabsorpsi HCO3- oleh tubulus ginjal. Reabsorpsi bikarbonat dan sekresi H+, 85% itu di TKP. 10% di segmentable pars ascendens dari ANSA Henle. Nah, kemudian sekitar kurang lebih 5% di ductus colligens. Tidak terjadi di segmen tipis pars descendens dan ascendens dari ANSA Henle. Oke, next untuk proses sekresi yang dilakukan, proses sekresi dimulai ketika CO2 berdifusi ke dalam sel tubulus atau dibentuk melalui metabolisme sel di dalam epitel tubulus. CO2 akan berikatan dengan H2O membentuk H2CO3 melalui reaksi yang dikatalisis oleh enzim karbonik anhidrasa. H2CO3 segera berdisosiasi membentuk H dan ion bikarbonat HCO3. Lalu HCO3 mengikuti gradien konsentrasi melalui membran basolateral akan pergi ke cairan interstial ginjal dan ke aliran darah kapiler peritubular. Bersama dengan itu, H+ akan disekresikan ke lumen tubular bergantung daerah lumen. Proses ini berlangsung melalui transport aktif primer pompa H-ATPase, transport aktif primer pompa H, KATPase di tubulus distal serta transport imbangan Na atau H di tubulus proksimal. Oke, baik izin melanjutkan. Yang kedua ada reabsorpsi dari bikarbonat. Jadi ion bikarbonat ini yang disaring akan direabsorpsi oleh ginjal untuk mencegah
kehilangan urin, sekitar 80-90% reabsorpsi bikarbonat, dan sekresi ion hidrogen berlangsung di dalam tubulus proksimal, sehingga hanya sejumlah kecil ion bikarbonat yang mengalir ke dalam tubulus distal dan ductus colligens. Ion-ion bikarbonat tidak mudah menembus membran luminal sel-sel tubus ginjal, oleh karena itu, ion-ion bikarbonat yang disaring oleh glomerulus tidak dapat diabsorpsi secara langsung. Ion bikarbonat yang disaring pada glomerulus akan bereaksi dengan ion hidrogen yang disekresikan oleh sel-sel tubulus membentuk H2CO3. Oleh kerja enzim karbonik anhidrase yang kemudian berdisosiasi menjadi CO2 dan H2O, dapat bergerak dengan mudah melewati membran tubulus. Oleh karena itu, CO2 segera berdifusi masuk ke dalam sel tubulus, tempat CO2 bergabung kembali dengan H2O, di bawah pengaruh enzim karbonik anhidrase, untuk menghasilkan molekul H2CO3 yang baru. H2CO3 ini kemudian berdisosiasi membentuk ion bikarbonat dan ion hidrogen. Ion bikarbonat kemudian berdifusi melalui membran basolateral ke dalam cairan interstisial dan dibawa naik ke daerah kapilar peritubular. Oke, selanjutnya yang pembentukan bikarbonat baru setelah ion hidrogen bergabung dengan HPO4- untuk membentuk H2PO4, ion hidrogen dapat diekspresikan sebagai HPO4- dan dapat diekspresikan sebagai garam natrium dengan membawa serta kelebihan ion hidrogen. Pada keadaan ini, ion bikarbonat yang dihasilkan dan memasuki daerah peritubular lebih menghasilkan peningkatan karbonat darah daripada hanya penggantian bikarbonat yang disaring. Jadi, kapanpun ion hidrogen yang disekresikan ke dalam lumen tubulus bergantung dengan penyangga selain bikarbonat, dalam hal ini fosfat. Hasil akhirnya adalah penambahan ion bikarbonat baru dalam darah. Nah, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari SKD A8. Baik, terima kasih. Kelompok A8 ya. Sangat lengkap ya tadi, saya lihat sudah lengkap. Kemudian mungkin Dr. Andri ada komentar dulu terkait dengan yang disampaikan kelompok A8. Artinya Dr. Andri terlempar ya mungkin ya karena perjalanan barangkali. Baik, kelompok yang lain, kelompok 7, 6, 7, 9, 10 silakan ya untuk menuliskan pertanyaan sambil kita saat ini diskusi untuk yang panel 2 ya. Kelompok yang petugas tadi kelompok 5 ya. Silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kolom chat ya, silakan. Kelompok 5 dulu. Silakan pertanyaan dari kelompok pertama, kelompok 4 ya tadi ya. Apakah transport oksigen dan CO2 hanya bisa dengan berikatan dengan Hb atau ada sistem transport yang lain? Jadi saya kira sudah dijelaskan ya, barangkali diperdalam kelompok A5, Mas Noval dan teman-teman. Yuk. Waalaikumsalam. Dr. Andri ada nggih? Dr. Andri ada komentar dulu untuk yang keseimbangan asam basa tadi, skenario 3. Belum respon nggih. Ayo, kelompok 5 dulu. Silakan kelompok 5 menjawab pertanyaan dari kelompok 4 atau teman-teman yang lain boleh. Yang sudah siap boleh menjawab ya. Baik dok, saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok A4 mengenai transport O2 dan CO2. Itu tidak cuma dengan berikatan dengan hemoglobin. Jadi kalau oksigen itu 98% terikat dengan Hb. Tapi bisa juga larut langsung di dalam plasma darah sekitar 2%. Nah, jumlah oksigen yang bisa berikatan dengan hemoglobin itu
tergantung dengan konsentrasi hemoglobin yang ada. Kemudian untuk karbon dioksida atau CO2 itu 23% terikat dengan hemoglobin, 7% larut dalam plasma darah, sementara yang paling banyak itu 70% akan dikonversi menjadi bikarbonat. Baik, terima kasih Mbak Alisa Rahma sudah menjawab pertanyaan kelompok 4 ya. Sudah terjawab dari penanya Mas Ibrahim dan teman-teman kelompok 4? Ampun dok. Baik. Terima kasih. Terima kasih ya. Saya tambahkan sedikit barangkali ya untuk letak ikatan ya antara oksigen dengan CO2 pada Hb karena sama-sama pada Hb tentu ikatan afinitasnya tidak sama, letaknya juga tidak sama ya. Ini yang harus Anda perhatikan untuk CO2 itu ikatannya di mana di globinnya ya, di sistein ya. Sedangkan untuk yang oksigen ini ikatannya dengan porfirin ya, yang ikatan besi dengan apa namanya Hb dengan oksigen ya. Kemudian juga afinitasnya ya yang harus Anda perhatikan ketika Hb terikat CO2, afinitasnya bagaimana terhadap oksigen? Itu yang perlu Anda kaji kembali ya. Karena nanti terkait dengan disosiasi Hb oksigen. Ya, jadi tidak hanya sekedar menyebutkan oh Hb dengan CO2 23%, Hb dengan oksigen 98% ya. Tapi kalau kemudian ada dua jenis gas yang ada di dalam satu molekul itu tentu akan saling mempengaruhi ya. Ketika ada CO2 berarti afinitas Hb oksigen menurun ya karena Hb-nya menjadi asam ya. Itu terjadi pada respirasi internal. Ya, Anda harus betul-betul melihat ya di mana ikatannya, afinitasnya bagaimana. Itu. Kemudian yang tadi terkait dengan HCO3- kenapa 70%? Itu karena memang CO2 adalah penyangga ya, penyangga buffer kimiawi yang utama ya, CO2 dan HCO3. Nah, sehingga konversi CO2 menjadi HCO3 ini merupakan buffer kimiawi utama selain tadi yang disebutkan oleh kelompok 8 ya, ada fosfat, ada protein, ada juga Hb itu sendiri ya. Tetapi yang buffer kimiawi utama adalah CO2 dan HCO3. Tadi sudah disebutkan juga dalam persamaan Händerspal tadi ya. Itu mungkin untuk pertanyaannya kelompok 4. Kalau sudah jelas ya. Selanjutnya pertanyaan kelompok 1. Silakan kelompok 5 untuk menjawab atau kelompok lain bisa menambahkan juga. Baik, jadi izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok A1. Sebelumnya A1 kan bertanya mengenai kayak hasil akhir kita itu mendiagnosis penyakitnya itu kenapa bisa pneumotorak atau hemotorak. Jadi sebenarnya kelompok kami itu nggak bilang kalau hasil dari SGD kita itu bilang kalau kasus itu adalah pneumotorak atau hemotorak. Sebenarnya yang pasti itu adalah flail chest karena di skenario udah disebutin kalau ada patah tulang pada beberapa koste di bagian kanan. Tapi sebenarnya flail chest itu bisa menyebabkan pneumotorak dan juga hemotorak. Kenapa bisa? Karena dia itu kan patahan tulang ya. Terus tajam itu bisa merobek bagian pleura sehingga ada perdarahan sehingga jadi hemotorak dan bisa juga menyebabkan adanya pneumotorak kalau misalnya ketika kecelakaannya itu dia tulang rusuknya itu menusuk sampai keluar. Nah, itu bisa jadi pneumotorak kayak gitu. Terus kalau yang buat masalah pemeriksaan tadi ada auskultasi, kenapa kita juga nyertain hemotorak dan pneumotorak itu biar lengkap aja datanya. Jadi misal kalau ada pasien flail chest itu kan diperiksanya secara keseluruhan sampai ke auskultasi. Nah, makanya kita masukin juga datanya kalau yang hemotorak itu dia nanti jadi redup, terus yang pneumotorak itu dia jadi hipersonor. Gitu penjelasannya. Kelompok A1 apakah sudah menjawab? Bagaimana kelompok A1? Sudah. Oke. Baik, terima kasih.
Ya, betul ya. Tadi sebetulnya memang pertanyaannya kelompok A1 ini kemarin karena saya sampaikan ya, kemarin saya tutur di kelompok A1. Ini karena memang sebetulnya memang tidak sampai pada pneumotorak dan hematotorak ya, karena tidak ada data apa namanya terjadinya gejala-gejala dari pneumotorak maupun hemotorak. Ya, kan tidak ada apa namanya kompensasi dari kardiovaskular kan tidak ada juga pada data yang ada. Tetapi ketika memang kemudian pembahasannya sampai ke sana pun juga tidak apa-apa ya. Jadi karena kan memang apa namanya skenario ini kan tidak apa namanya tidak sampai kepada komplikasi sebetulnya ya, tetapi memang komplikasinya bisa saja ya terjadi pneumotorak dan hemotorak, dan ini tadi sudah dijelaskan ya mekanismenya jika nanti terjadi pneumotorak dan hemotorak ya. Jadi kalau kemudian di kelompok tertentu hanya membahas sampai kepada gangguan pengembangan dinding dada, itu juga tidak apa-apa ya, artinya tidak harus sampai kepada pneumotorak dan hemotorak, tapi kalau kemudian dibahas sampai ke sana pun juga tidak salah. Begitu ya. Jadi ini biasanya terjadinya karena komplikasi dari patahan atau serpihan tadi ya yang menusuk pada pleura. Ya, tapi kalau tidak menusuk tidak akan terjadi pneumotorak dan hemotorak. Nah, sedangkan pemeriksaan fisik ya mestinya tergantung dari apa patomekanismenya ya. Jika hanya gangguan pengembangan dinding dada, tentu tidak ada hipersonor, tidak ada suara redup ya, tidak ada penurunan atau peningkatan fremitus ya. Itu tergantung dari mekanisme biomekanika ya sesungguhnya pada benturan itu sendiri ya. Jadi karena tadi ada apa gerakan ya atau dinamik dari satu benturan kepada dinding dada, nah itu yang kemudian menyebabkan adanya patahan. Nah, patahan itu bisa sampai merobek dan bisa tidak, begitu ya. Jadi tidak ada yang perlu apa namanya, oh kok berbeda dan lain sebagainya. Ya bisa sampai mana saja pembahasannya. Begitu. Apakah kelompok 5 ada yang mau ditambahkan atau kelompok lain? Cukup. Baik. Silakan selanjutnya pertanyaannya kelompok A3. Baik, dokter, permisi izin menjawab. Oke. Jadi tadi kan A3 itu bertanya, tadi disampaikan bahwa tekanan dalam paru harus negatif. Nah, terus ditanya apakah batas negatifnya bagaimana, terus bagaimana sistem pembatasannya. Jadi untuk yang pertanyaan dari A3 sendiri, jadi kan tekanan intrapulmonar itu harus menjadi negatif 1 kan saat inspirasi. Awalnya kan 760, terus harus jadi negatif 1 jadi 759. Nah, mekanisme pembatasannya menggunakan dengan stress reseptor yang memberikan sinyal ke dalam rongga dada untuk mengurangi rangsangan inspirasi sehingga nanti akan dilakukannya ekspirasi seperti itu. Baik, untuk kelompok A3, Mas Avenetus, apakah sudah terjawab? Halo? Mas Avenetus tadi ada ya, kok jadi hilang? Terlempar mungkin ya. Atau kelompok 4, kelompok 3 yang lain? Oke, ya karena nggak ada respon ya, mungkin tidak gangguan sinyal. Jadi betul ya tadi sudah disampaikan bahwa maksimal dari tekanan negatif pada saat inspirasi itu min 7 ya. Nah, sehingga ketika inflated ya melebihi dari kapasitas akan ada peringatan ya tadi dari refleks pada reseptor regang ya. Tetapi pada beberapa kasus tertentu ya karena adanya apa namanya gangguan ya pada refleks regangnya tentu ini akan bisa terjadi hyperinflated itu juga ada ya, terutama pada mekanisme-mekanisme kompensasi. Ya, kalau memang dia sudah apa namanya
meningkatkan tekanan negatif sedemikian rupa, meningkatkan compliance sedemikian rupa, tetapi ada gangguan difusi atau gangguan yang terkait dengan transport atau gangguan dalam respirasi internal atau dalam respirasi seluler. Nah, ini juga bisa mengakibatkan terjadinya hyperinflated meskipun tadi sudah ada kontrol ya. Itu kalau nanti Anda mendapatkan kelainan-kelainan klinis, loh kok bisa terjadi hyperinflated padahal sudah ada kontrol ya, karena ini memang mekanisme kompensasi. Ya, jadi pada emfisim, pada keadaan-keadaan yang memang harus ada kompensasi yang sampai maksimal. Jadi tekanan negatif bisa melebihi dari -7. Begitu? Bertanya tadi sudah ya. Nah, untuk yang lain juga. Kelompok A3. Sampun Dok. Selanjutnya untuk pertanyaan kelompok 2 ya. Silakan. Kelompok 5. Baik, Dok, saya izin menjawab pertanyaan kelompok 2. Bagaimana mekanismenya tadi ketika terjadi penapasan paradoksal? Mungkin nanti bisa dikoreksi atau ditambahkan. Jadi ketika penapasan normal, kita kan butuh perbedaan tekanan supaya nanti oksigennya bisa masuk dan karbon dioksidanya bisa keluar. Nah, supaya bisa masuk itu ada perbedaan tekanan. Jadi tekanan yang intrapulmoner itu negatif. Tekanan negatif itu kan sifatnya menarik. Jadi ketika penapasan normal ada tekanan negatif intrapulmoner yang akan menarik oksigen masuk. Terus nantinya kalau ekspirasi ada tekanan positif yang nantinya akan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, tekanan tadi itu bisa ada. Jadi ketika penapasan normal supaya tekanan di dalam paru itu kecil, kita kan butuh memperbesar volume dengan kontraksi dinding dada. Jadi rongga dadanya tuh mengembang. Normalnya seperti itu. Tapi ketika flail chest itu kan terjadi fraktur koste di 2 tempat. Jadi kostenya nanti akan melayang dan akan terpengaruh itu nanti dengan tekanan negatif positif. Jadi ketika udara masuk, karena tekanan negatif dia akan ikut tertarik ke dalam, dan ketika ekspirasi dia akan terpengaruh tekanan positif dengan mengembang keluar. Jadi dia sifatnya berlawanan dengan mekanisme ketika penapasan normal. Begitu, Dok. Baik, terima kasih. Sudah sangat jelas ya, karena posisinya melayang, jadi dia tidak ikut terangkat oleh adanya kontraksi otot-otot pernafasan ya. Jadi gerakannya berkebalikan gitu. Kelompok yang bertanya tadi, kelompok 2 sudah terjawab ya? Karena sudah hampir. Sudah, Dok. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan kelompok 6, 7, dan 9 setelah 10. Saya silakan ke Dr. Andri atau bagaimana, Dok? Dr. Andri bisa mengampu? Belum ya sepertinya. Baik, saya pimpin kembali ya. Silakan kelompok A8 bisa menjawab pertanyaan kelompok 10. Berdasarkan reaksi CO2 plus H2O menjadi H2CO3 menjadi H plus HCO3 min, dijelaskan ketika CO2 naik maka akan berdampak pada kenaikan H plus dan HCO3 meningkat sedikit. Kenapa hanya terjadi sedikit peningkatan HCO3 pada konstanta H plus dan HCO3 berjumlah sama? Silakan. Ini kenapa terjadi kegagalan buffer kimiawi ya? Harusnya kan seimbang tadi. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya, karena adanya gangguan pernafasan ya kan. Ayo, mungkin kelompok 8 mau menjelaskan lagi. Yuk. Waktunya sudah hampir jam 4. Kelompok 8. Tadi sudah bagus sekali loh presentasinya. Sudah diapresiasi sama Dr. Andri juga. Kelompok 8, halo. Ini keburu belajar yang mau remedi loh ya. Baik, sebentar Dr. Yuliana. Oh iya, silakan.
Oke, silakan Dokter Andri bisa dipimpin kalau sudah Oke. memungkinkan. Oke, silakan. Jadi kan begini, itu tadi pertanyaannya dari SGD 10, berdasarkan reaksi CO2 plus H2O ketika mereka disederhanakan, mereka menjadi H plus HCO3 min. Nah, terus dijelaskan ketika CO2 naik, maka akan berdampak pada kenaikan H plus dan HCO3 min meningkat sedikit. Kenapa hanya terjadi sedikit peningkatan pada HCO3 min, padahal konstanta antara H plus dan HCO3 min reaksi tersebut berjumlah sama? Jadi begini dokter, kan kita tadi di slide PPT itu saya sempat menyebutkan bahwa nisbahnya itu kan antara H2CO3 dan HCO3 min itu kan 1:20. Nah, karena yang HCO3 minnya itu 20, terus dia jadi lebih banyak begitu. Selain itu, juga HCO3 minnya keluar dari kapiler darah, sementara H plusnya tetap di darah, sehingga konsentrasi H plus lebih banyak di dalam darah. Terus? Itu. Mungkin teman-teman saya ada yang mau menambahkan? Ingin menambahkan? Oke, penanya kelompok 10 sudah jelas? Halo? Sudah jelas. Terima kasih. Jadi begini, kenapa kok kemudian ada perubahan pada rasio ya antara HCO3 min dengan CO2. Ya, ini kan terjadinya karena peningkatan dari CO2, karena CO2 PaCO2-nya meningkat. Kenapa kok meningkat? Karena ada kegagalan pada respirasi ya, jalan nafas tadi ya, atau pada komplain paru ya. Jadi CO2 itu terjebak ya di dalam sirkulasi ya, sehingga PCO2 meningkat. Nah, kenapa kok HCO3-nya itu nggak bisa mengimbangi ya? Ya, tadi karena belum terjadi kompensasi. Nah, kompensasinya itu kan bertahap. Kalau buffer kimiawi dia tidak bisa, tidak memungkinkan, maka dia akan digantikan oleh sistem yang lain, yaitu sistem respirasi. Tapi dalam hal ini sistem respirasinya mengalami gangguan, maka kompensasinya kepada sistem yang selanjutnya, yaitu sistem ekskresi, yaitu ginjal ya. Tadi juga sudah disebutkan. Saya kira begitu ya, sudah jelas ya kelompok 10. Baik, terima kasih tadi penjelasan kelompok 8 juga ya. Sekarang pertanyaan kelompok 9. Bagaimana mekanisme pengecekan pH tubuh yang paling sering digunakan? Udah ya ini ya. Ayo Mbak Innova atau teman yang lain. Apa? Permisi dokter. Ya. Mungkin saya izin menjawab dari pertanyaan kelompok 9. Jadi bagaimana mekanisme pengecekan pH tubuh yang paling sering digunakan itu menggunakan analisis gas darah atau arterial blood gas atau ABG. Jadi ini menggunakan sampel yang diambil dari arteri seperti itu. Nah, nanti sampel dari arteri itu, darah dari yang diambil dari arteri itu kita bisa cek pH-nya, bisa cek konsentrasi O2, konsentrasi CO2 atau partial pressure-nya O2 dan CO2 seperti itu, dokter. Ya, terima kasih Mbak Syamsa. Penanya kelompok 9 sudah terjawab ya. Analisis gas darah itu memang mengambilnya dari arteri. Ya, jadi tidak sama seperti ketika Anda mengambil darah dari vena ya, karena kalau arteri itu harus tegak lurus 90 derajat ya sampai mendapatkan arteri. Karena konsentrasi atau tekan parsial gas antara arteri dengan vena kan berbeda ya. Jadi harus Anda pastikan darah yang diambil itu betul-betul darah arteri ya.
Nah, nanti ada tekniknya. Kalau Anda sudah koas, Anda harus bisa mengambil darah arteri ya untuk pemeriksaan AGD, analisis gas darah ya. Oke, kelompok 9 saya kira sudah terjawab ya, Mas Irsyad ya. Selanjutnya kelompok 6. Pertanyaan kelompok 6, silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 8. Apa saja protein intraseluler dan plasma yang digunakan untuk buffer? Apakah hanya HB? Saya kira tadi sudah dijawab ya, tidak hanya HB, tetapi ada banyak sekali ya. Tadi ada komponen protein yang lain, protein itu kan NH3 ya, akhir dari gugus amina dan gugus COOH tadi ya. Silakan, mungkin bisa dijelaskan kembali. Ini ada yang belum paham terkait dengan protein yang digunakan untuk buffer kimiawi tadi. Silakan. Kelompok 8. Yuk, biar segera selesai. Belum ada. Ya, tadi PPT-nya mungkin bisa ditampilkan ya, yang protein ya. Silakan ditampilkan dulu supaya mengingat kembali. Yang protein ini ya, jadi semua protein yang mengandung gugus karboksil maupun amina ya, ini bisa menjadi buffer kimiawi ya. Nah, gitu, sudah terjawab ya, kelompok 6 ya, mestinya ya. Jelas sekali ini, sudah jelas sekali ya. Yang mengandung gugus karboksil maupun gugus amina itu bisa menerima atau mendapat ion H+ ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan kelompok 7 ya terakhir ya, bagaimana mekanisme dari gas darah? Tadi sudah dijelaskan juga ya di pertanyaannya Mas Irsyad ya. Apakah kelompok 7 sudah jelas juga atau ada feedback? Jelas. Mbak Nur Azizah? Udah ya? Baik. Ya, oke. Saya kira sudah sangat jelas. Tadi presentasi kelompok 8 meskipun ini belum SGD yang kedua ya. Seharusnya ini panelnya setelah hari Kamis. Tapi karena memang jadwalnya ini agak kacau karena ada libur panjang kemarin ya. Jadi terima kasih kelompok 8 sudah sangat detail sekali menampilkan presentasinya. Kelompok yang lain bisa ini ya, bisa mungkin juga mengingat kembali atau mungkin nanti minta presentasinya kelompok 8 ya. Ini luar biasa ya, saya sangat lengkap ya tadi yang dijelaskan mulai dari mekanismenya sampai kemudian juga proses kimiawinya itu benar-benar jelas ya. Kemudian juga kelompok 5 tadi luar biasa juga, penjelasannya juga sangat detail, sangat lengkap. Ya, nanti kelompok yang lain juga bisa saling sharing ya satu sama yang lain sehingga saling melengkapi. Ilmu itu kan tidak mungkin kita lengkap sendiri ya, tapi dengan kita berdiskusi, dengan kita banyak bertukar pikiran ya, brainstorming itu akan menambah hasanah keilmuan kita dan menjadi yang lebih bermanfaat tentunya. Baik, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mohon maaf dalam mengantarkan panel ini tadi ada banyak hal yang mungkin tidak sesuai, ada keterlambatan dan yang lain sebagainya. Semoga
panel 2 dan 3 pada pertemuan siang sampai sore hari ini bisa bermanfaat dan bisa untuk Dr. Yuliana. Oke. Dr. Yuliana. Ya, Iya. Dr. Andri, Terima silakan. kasih sudah berkenan untuk memandu diskusi. Oke, Dr. Andri ada Catatan tambahan? Monggo. Ya, catatan saya satu untuk para presentan bagus sekali sudah bisa membawa pemahaman yang lebih mendalam, ya, melengkapi kuliah-kuliah yang sudah ada ataupun praktikum-praktikum yang sudah ada. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang muncul juga menggambarkan keingintahuan yang lebih tinggi pada teman-teman terhadap kasus-kasus ini. Nah, catatan saya di materi ini kan ada 3 skenario ya, 3 skenario. Nah, sebetulnya teman-teman setelah kita diskusi panjang lebar ini semua, ternyata di setiap skenario sebetulnya kasus-kasus itu juga muncul. Jadi tidak, misalkan asam basa itu tidak hanya di skenario 3 gitu ya. Kemudian patofisiologinya hanya di kasus skenario 2 gitu ya. Atau nanti penekanan pada anatominya itu di kasus 1 tidak ya. Jadi sebetulnya di kasus 1, 2, 3 semuanya itu ngeblend gitu. Sebetulnya pada masing-masing topik sebetulnya muncul di kasus-kasus biokimiawi, kemudian fisiologi muncul di situ, kemudian histologi, patologi, anatomi juga muncul di situ, ada gangguan selnya muncul di situ begitu. Sehingga teman-teman harapannya belajarnya komprehensif, ya, belajarnya komprehensif, tidak sepotong-potong, tapi bisa memahami semuanya. Dan terakhir, thank you Dr. Yuliana Heri yang sudah memandu acara ini. Sorry saya nggak bisa optimal, ini juga masih di setengah jalan, belum sampai kampus lagi. Sukses untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Andri tadi sudah memberi saran dan juga beberapa kesimpulan ya. Silakan nanti kita bisa kembali explore ya hal-hal yang misalnya memang masih belum kita pahami, masih ada beberapa kesempatan ya untuk kita bisa belajar sebelum ujian blok ya. Kita siapkan betul-betul ujian blok di hari Senin ya. Selamat belajar semuanya. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.